mulai muncul lagi ya Prof ya, kasus-kasus polio, difteri, campak di seluruh Indonesia. Berita tuh selalu bermunculan, anak sakit, anak ditemukan kasus baru sampai KLB. Nah itu sebenarnya gimana sih Prof ceritanya? Kita sudah bebas polio sudah lama dari tahun 2014 dan kemudian kita mendapat berita bahwa kita terserang polio. Ini adalah akibat dari cakupan imunisasi yang rendah. Kasus difteri sampai ada yang meninggal ya Prof ya? Betul. Campak juga kalau mendapatkan komplikasi pneumonia, radang otak bisa menyebabkan meninggal juga. Polio tuh yang sampai lumpuh juga ya Prof Polio, ya, satu anak lumpuh di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI, para teman sejawat, ayah bunda di seluruh tanah air. Pagi ini bersama saya Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan, akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat hebat dalam Podcast IDAI pagi ini. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran imunisasi pada pencegahan penyakit infeksi pada anak. Ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat ya tentang imunisasi. Jadi ada isu-isu hangat yang akan nanti kita bahas dengan Prof. Hartono. Dan saat ini saya sudah bersama Prof. Dr. Hartono Gunadi. Selamat datang Prof. Selamat datang. Di Halo IDAI Podcast. Halo sahabat Podcast IDAI. Terima kasih buat undangannya Dr. Ludi. Sama-sama Prof. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di Podcast IDAI dan sharing bersama kita semua di sini ya Prof. Oke, sebelum saya mulai bincang-bincang dengan Prof, izinkan saya untuk membacakan CV beliau secara singkat. Profesor Dr. Hartono Gunardi, spesialis anak konsultan. Beliau ini dari Divisi Tumbuh Kembang, Pediatri Sosial, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menjadi guru besar di Ilmu Kesehatan Anak, FKUI, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Satgas Imunisasi IDAI sejak 2021 hingga sekarang dan juga anggota International Pediatric Association, Strategic Advisory Group on Immunization. Betul ya Prof? Betul. Dan juga beliau ini adalah sering sekali terpilih menjadi dosen terbaik oleh mahasiswa FKUI. Nah itu ya? Mungkin hoax. Benar, yang itu benar. Oke Prof, saya izin untuk mulai bincang-bincang ya Prof. Bangga. Ya? Oke. Jadi kan yang kita yang lagi hangat saat ini kan kasus mulai muncul lagi ya Prof ya, kasus-kasus polio, difteri, campak di seluruh Indonesia. Berita tuh selalu bermunculan, anak sakit, anak ditemukan kasus baru sampai KLB. Nah itu sebenarnya gimana sih Prof ceritanya? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus itu Prof? Ya, terima kasih Dr. Ludi atas pertanyaannya yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini ya. Kita semua sedih bahwa Indonesia itu terkena KLB polio lagi ya. Iya, kita tahu bahwa kita sudah bebas polio sudah lama dari tahun 2014 dan kemudian kita mendapat berita bahwa kita terserang polio. Ini adalah akibat dari cakupan imunisasi yang rendah. Kita tahu dari laporan imunisasi di Aceh tahun 2021 cakupan OPV atau vaksinasi polio yang ketiga hanya kira-kira 50%. Untuk IPV-nya 28%. Ini IPV adalah vaksin polio yang disuntik yang menimbulkan kekebalan terhadap 3 jenis virus polio. Sedangkan di kabupaten yang terkena KLB tersebut, cakupan OPV yang ketiga adalah sekitar 17%, 17,7%. Dan cakupan vaksin IPV-nya adalah 0,5% saja. Jadi rendah sekali dan anak-anak tersebut tidak mempunyai kekebalan terhadap virus polio tersebut dan virus tersebut dengan mudah menyerang anak. Itu sayang sekali ya Prof ya. Jadi memang karena cakupannya yang rendah itu yang membuat mereka jadi tertular, jadi kena sakit dan akhirnya bikin KLB itu gitu ya Prof ya. Betul sekali. Ujung-ujungnya karena cakupannya kurang baik. Betul sekali. Itu yang kasus polio Prof. Kalau kasus yang campak, yang difteri itu gimana Prof? Kayaknya difteri yang bahaya juga ya Prof ya. Iya, difteri, campak itu juga sama. Cakupannya
sama-sama tidak cukup untuk melindungi anak-anak tersebut ya. Ada yang tidak pernah disuntik sama sekali, ada yang baru disuntiknya 1 kali saja ya. Jadi KLB juga terjadi pada daerah-daerah tersebut. Campak mengalami peningkatan sebanyak 32 kali dibanding tahun 2021, dan juga rubella meningkat 7 kali dibanding tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena pandemi sehingga menyebabkan cakupan imunisasi menurun, dan inilah akibatnya. Cakupan imunisasi menurun diikuti oleh timbulnya KLB. Memang begitu ini sudah diprediksi ya Prof ya sebenarnya betul. ya. Waktu itu kita tuh sudah gembor-gembor juga bahwa tetap imunisasi pada anak-anak walaupun pandemi gitu ya Prof ya. Jangan di rumah aja tapi nggak vaksin gitu. Malah kita kadang-kadang ada yang datengin dokter buat vaksin gitu ya Prof. Tapi ternyata ya ini dampak pandemi mulai muncul lagi. Aduh kasihan banget. Padahal kemarin kan kasus difteri sampai ada yang meninggal ya Prof ya. Betul. Campak juga kalau mendapatkan komplikasi pneumonia, radang otak bisa menyebabkan meninggal juga. Polio tuh yang sampai lumpuh juga ya Prof Polio ya 1 anak lumpuh di Aceh. Nah itu dia, padahal dan itu kan permanen ya. Iya, padahal itu kan suatu penyakit yang bisa dicegah gitu ya Betul Prof ya, dengan imunisasi. Betul. Duh sedih banget kalau dengerin kasus-kasus yang sebenarnya bisa dicegah gitu ya Prof ya sama imunisasi. Cuman karena mungkin apa sih Prof sebenarnya yang membuat cakupan itu tuh rendah gitu Prof? Ada berbagai faktor ya, dari masyarakat, dari survei yang dilakukan di daerah yang ada KLB-nya, itu sebagian besar mereka tidak tahu bahwa imunisasi itu penting. Dan bila tidak diimunisasi bisa menyebabkan sakit yang berat, bahkan kecacatan, atau bahkan kematian. Jadi kebanyakan dari mereka itu nggak tahu ya? Tidak tahu. Ya, kurangnya edukasi berarti. Betul sekali. Jadi kurang edukasi. Ya, dan kemudian mungkin ada sebagian lagi yang khawatir efek samping. Anak saya sehat, anak tetangga diimunisasi jadi demam tinggi, ya mesti berobat lagi, bikin repot. Padahal bila ditimbang manfaat dengan efek samping yang ditimbulkan itu jauh-jauh lebih banyak manfaatnya. Kalau dia sakit, bukan hanya demam yang timbul, tetapi juga bisa dirawat di rumah sakit. Dan bila diobati, itu belum tentu dia sembuh sempurna. Ada yang menimbulkan kecacatan. Pengobatan tidak selalu berhasil. Ada juga yang tidak berhasil, atau dengan kata lain meninggal dunia. Jadi imunisasi itu penting. Jadi jangan takut sama efek samping yang belum tentu terjadi setelah anak dikasih vaksin gitu ya Prof. Betul. Ya? Karena kan itu sifatnya apalagi cuma sementara dibandingkan kalau anak itu nggak dapat imunisasi dengan lengkap, nggak divaksin secara baik, kena komplikasi dari penyakit, terserang penyakit, kena komplikasi itu permanen malah ya Prof. Ya? Betul sekali. Jadi efek samping atau yang kita sebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, biasanya ringan dan sementara. Jadi hilang dalam beberapa hari. Ya, 1-2 hari biasa hilang. Jadi jangan khawatir mengenai efek samping. Iya, kadang-kadang ibu-ibu tuh udah ketakutan aja kalau anaknya nanti habis vaksin pasti demam, terus malah sakit. Itu kan yang bolak-balik menjadi hambatan juga ya Prof. Betul. Gitu. Atau kadang-kadang mungkin udah waktunya vaksin nih Prof, tapi anaknya lagi sakit gitu. Sebenarnya kondisi seperti apa sih Prof yang masih boleh divaksin atau sebaiknya boleh ditunda sebentar? Ya, misalnya anak lagi pilek-pilek sedikit, tanpa demam, tanpa batuk, atau apalagi sesek, itu boleh dilakukan imunisasi. Apalagi kalau kita lihat riwayatnya memang anak sering pilek, kalau pagi-pagi bersin, ya kan, meler sedikit, tapi kalau udah siangan sedikit hilang. Nah, anak seperti itu boleh, sangat boleh divaksin. Jadi jangan menunda vaksin pada anak yang boleh divaksin ya. Jadi anak akan menderita kehilangan kesempatan untuk imunisasi dan dia tidak terlindungi dari penyakit-penyakit tersebut. Kan ini kan lagi bulan-bulan yang banyak sakit juga nih Prof ya. Anak-anak kan batuk pilek gitu kan. Jadi kan mereka jadi
orang tua suka jadi menunda gitu karena ya nanti dia lagi batuk pilek, padahal kalau ringan tidak perlu gitu ya. Tidak, ya. Tidak Kalau perlu ditunda. betul, hanya sakit-sakit ringan, misalnya pilek-pilek sedikit atau dia alergi sedikit ya, habis makan sesuatu, boleh sekali diimunisasi. Ya. Sebenarnya tuh selain tadi ya ada difteri, campak, polio yang kita udah lihat kasus-kasusnya serem-serem jadinya ya Prof ya, komplikasinya. Sebenarnya penyakit apa lagi sih Prof yang bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi pada anak ini? Iya. Kalau Indonesia ini kan banyak penyakit yang berbahaya ya, antara lain TBC. TBC itu Indonesia nomor 2 di dunia. Yang gitu juara ya Prof ya? Juara. Jadi jangan lupa untuk imunisasi. Imunisasi BCG itu dilakukan segera setelah lahir atau maksimal umur 1 bulan. Jadi lengkapi itu. Kemudian iya, imunisasi yang lain yang rutin yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan tentu pentavalen ya, terdiri dari difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan HIV. HIV itu salah satu kuman yang bisa menyebabkan radang paru-paru juga, di samping radang selaput otak. Yang bisa bikin kejang itu ya Prof? Yang bisa bikin kejang, tidak sadarkan diri. Iya. Ya, jadi itu diikutin, itu 3 kali pada jarak 2, 3, 4 bulan ya. Kemudian setelah itu vaksin polio. Polio tadi sudah kita bicarakan bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan kelumpuhan di otot nafas. Jadi ada cerita mungkin sedikit bagaimana hebatnya ini polio bisa menyerang seseorang. Tahun 50-an, 1950-an di Amerika itu wabah polio. Dia tidak hanya menyerang ekstremitas, kelumpuhan di alat gerak, tapi juga menyerang di otot pernapasan. Jadi orang-orang itu tidak bisa bernapas. Dan Amerika merupakan negara baju, dibuatlah ventilator, alat bantu bernapas. Yang beratnya kira-kira 400 kg, 4 kuintal. Dan orang itu dimasukin semua ke dalam mesin, lung mesin ya namanya ya. Dan itu mereka masih hidup sampai umur 60-an. 60-an tuh masih hidup, dan dia bersaksi bahwa ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Dia bersaksi bahwa janganlah ada orang yang seperti dia lagi. Cukup. Mereka cukuplah sudah. Jadi mereka sangat menganjurkan imunisasi, terutama polio. Bagus banget. Sebagian kenanya umur 5 tahun, cuma demam 3 hari, habis itu nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Iya. Untung di Amerika, jadi ada alat-alat yang seperti itu ya, yang mesin paru-paru. Jadi kalau enggak meninggal ya. Iya benar Prof. Ya jadi selama 60 tahun hidup di dalam mesin itu ya, luar biasa. Kalau enggak ya nggak bisa napas. Jadi itu cerita sedikit mengenai polio. Dan banyak lagi imunisasi yang dianjurkan. Dari pemerintah sudah mencanangkan imunisasi pneumokokus. Ya, pneumokokus itu salah satu kuman yang paling banyak menyebabkan radang paru-paru. Radang paru-paru merupakan penyebab nomor 1 kesakitan dan kematian anak balita di bawah 5 tahun. Jadi pemerintah sudah mencanangkan tahun 2022 ini di seluruh Indonesia. Luar biasa. Luar biasa pemerintah. Dan mohon dimanfaatkan dengan baik oleh para orang tua ya. Karena vaksinnya kalau beli mahal banget. Iya. Tapi pemerintah sudah mengupayakan gratis di puskesmas. Di puskesmas atau di fasilitas kesehatan pemerintah tentunya ya, di rumah sakit atau di puskesmas, bahkan di posyandu. Kemudian vaksin lagi yang baru adalah vaksin rotavirus. Tapi ini merupakan program introduksi, artinya baru dilakukan pada beberapa provinsi saja. Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Nah, tapi tahun 2024 itu akan direncanakan di semua provinsi di Indonesia. Jadi secara nasional. Jadi rotavirus merupakan virus penyebab diare yang paling sering. Dan diare adalah penyebab kesakitan dan kematian nomor 2 pada anak balita. Jadi 2 penyakit yang paling penting itu sudah disediakan vaksinnya. Jadi sebenarnya pemerintah tuh sekarang udah support banget ya Prof ya? Betul sekali. Yang serem-serem tadi yang Prof bicarakan, yang komplikasinya TB, paru, difteri, pertusis gitu ya, sampai polio juga, rotavirus, PCV itu sekarang
support semua sama pemerintah udah ya Prof? Ya. Alhamdulillah. Ya, tinggal masyarakat bagaimana memanfaatkannya. Betul. Vaksinnya sudah disediakan secara gratis ya, disediakan untuk anak-anak Indonesia. Jadi mohon dimanfaatkan. Jangan sampai vaksin yang sudah dibeli dengan harga yang mahal itu oleh pemerintah tidak dimanfaatkan. Sayang sekali. Betul. Juga mungkin edukasinya ya Prof ya, dari tenaga medis untuk terus mengedukasi. Karena kan tadi Prof bilang ternyata bukannya mereka, kebanyakan mereka tidak menolak, tapi mereka tidak tahu bahwa itu penting dan kalau tidak divaksin komplikasinya lebih berat gitu ya Prof ya. Sebagian memang tidak tahu, sebagian lagi khawatir efek samping. Jadi jangan khawatir tentang efek samping. Efek samping bersifat ringan dan sementara. Ya, jadi iya, ibaratnya kita makan sambal lah ya. Makan sambal kan pedasnya enak sebetulnya, tapi kan akan hilang sementara. Benar. Gitu. Efek samping ada, tidak selalu timbul terjadi, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan karena ringan. Ya Prof, tadi kan Prof bilang berarti support pemerintah terhadap vaksin di Indonesia tuh sudah hampir 100% full ya Prof. Jadi berarti sebenarnya sudah tidak ada lagi yang perlu dikeluarkan oleh para moms and dad, ayah bunda ini untuk vaksin. Ya, untuk yang esensial gitu? Tuh pemerintah sudah memberikannya dengan cuma-cuma. Biayanya gratis. Silakan datang ke posyandu terdekat, mungkin posyandu kan jalan kaki ya, nggak usah ke rumah sakit. Posyandu itu bisa dilakukan imunisasi dengan gratis. Berarti kalau bilang, aduh kalau ke dokter itu mahal, vaksin itu mahal, itu sebenarnya semua udah disiapkan oleh pemerintah dengan baik ya Prof ya? Iya, bisa di posyandu, bisa di puskesmas, atau di rumah sakit pemerintah tentunya. Ini yang vaksin yang esensial yang tadi serem-serem itu ya Prof ya? Komplikasinya. Tapi kan masih tetap ada vaksin yang berbayar, ini menurut Prof gimana? Ya, memang ada yang berbayar ya, seperti misalnya vaksin cacar air gitu ya, kemudian hepatitis A yang di luar rekomendasi Kementerian Kesehatan. Tapi itu istilahnya penyakitnya lebih sedikit ya, dan mortalitasnya rendah. Jadi bukan merupakan program esensial. Tapi yang esensial yang merupakan dalam hal insidensnya banyak, angka kejadiannya banyak, dan derajat berat penyakitnya tinggi, itu sudah di cover oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir. Lengkapi imunisasi yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu bila mau dilengkapi, silakan dilengkapi dengan rekomendasi imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi para orang tua tidak perlu takut, khawatir dengan biaya imunisasi yang mahal itu ya Prof. Karena yang esensial sudah disiapkan oleh pemerintah. Sudah disupport oleh pemerintah. Betul. Baik banget pemerintahnya. Baik banget. Dan jangan mempermasalahkan. Yang lain tuh kan nggak ditanggung. Contoh, vaksin varicella ya. Varicella kan nggak ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Di negara maju pun di Eropa, misalnya negara Belanda, cacar air ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang yang esensial sudah ditanggung. Memang yang dia haruskan tuh memang sudah ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Jadi jangan mempermasalahkan yang tidak ditanggung. Iya. Pasti ini juga perjuangan Prof sebagai Satgas IDAI juga selama ini. Diperjuangkan oleh sebelum-sebelumnya. ITAGI namanya. ITAGI yang diketuai oleh Prof Sudirjeki. Itu diperjuangkan untuk imunisasi nasional. Itu ada badan yang namanya ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, diketuai oleh Profesor Sudirjeki. Nah, beliau yang sangat berperan banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga buat Prof Tri ya Prof. Akhirnya pemerintah mau mendengarkan dan support kita semuanya. Terima kasih juga untuk Prof dan timnya. Iya Prof. Jadi sebenarnya tinggal memberitahu ke masyarakat, mungkin juga ada tenaga medis juga yang belum tahu tentang informasi ini, disebarkan bahwa ini sudah disiapkan oleh pemerintah dan tinggal dikerjakan saja gitu ya Prof. Jadi bekal-bekal untuk
para calon ibu atau untuk para ibu yang sudah punya anak yang imunisasinya belum lengkap, silakan dilengkapi. Termasuk yang sekarang ini karena lagi masih, walaupun kita mungkin sudah hampir lewat ya Prof ya masa pandemi COVID-nya semoga, itu juga kan disiapkan oleh pemerintah ya vaksin. Ya. Kalau vaksin COVID untuk anak sendiri gimana? Ya, vaksin COVID untuk anak itu kita baru yang 6 tahun ke atas ya, dan untuk adopsi untuk yang lebih muda itu tergantung Kementerian Kesehatan tentunya ya. Kementerian Kesehatan kan yang menganjurkan imunisasi COVID dan selama ini baru ditujukan untuk anak umur 6 tahun ke atas. Baik. Ya. Jadi untuk yang 6 tahun ke atas juga vaksin aja gitu ya Prof? Ya. Terakhir Prof, ini mungkin ada, kan tadi kan cakupan vaksin itu tidak tinggi karena kebanyakan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, terus takut sama efek samping. Tapi kan memang ada masyarakat yang memang menolak ya Prof ya, atau tidak mau gitu divaksin. Nah ini bagaimana nih tenaga medis atau mungkin yang menonton, ayah bunda yang sudah melakukan imunisasi terhadap anaknya, mungkin mau kasih tahu nih keluarganya atau tetangganya itu gimana? Iya. Kalau ada mungkin sebagian masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi ya. Kalau dia tidak mau, mungkin kita perlu menanyakan alasan mengapa orang tua tersebut tidak melakukan imunisasi. Saya pernah menanyakan juga pada orang-orang yang anaknya belum diimunisasi. Sebagian menjawab, kami dulu itu tidak diimunisasi, bapaknya juga tidak, sekarang tinggi besar badannya, sehat, nggak pernah sakit, badan besar tegap. Ya, lalu saya bilang bahwa dulu beruntung karena sebagian besar anak-anak diimunisasi dan bapak itu terlindungi ya dalam kelompok anak-anak yang diimunisasi. Jadi anak-anak yang lain sehat karena diimunisasi, bapak tidak diimunisasi. Karena yang tidak diimunisasi hanya satu, dikelilingi oleh orang yang sudah diimunisasi, dia terlindungi aman. Tapi kalau anak ini yang tidak diimunisasi pergi ke tempat lain yang ada transmisi bibit penyakitnya, seperti misalnya di daerah Jawa Timur, banyak difteri. Kalau dia tidak mempunyai antibodi terhadap difteri, karena tidak diimunisasi, dia akan sakit. Jadi ada kekebalan komunitas yang melindungi anak. Ya, tapi itu harus cakupannya tinggi. Kalau cakupannya rendah, itu tidak akan terjadi kekebalan komunitas. Nah, apalagi yang tadi cakupannya rendah, cakupannya rendah terjadi. Ya, jadi jangan menganggap bahwa tidak diimunisasi, pengalaman orang tua kita yang tidak diimunisasi itu bukan menjadi alasan bahwa anak kita tidak diimunisasi. Ya, sehat alhamdulillah karena tidak terpajan kuman bibit penyakit. Kalau dia terpajan pada saat itu sakitlah, ya. Nah, komplikasi yang tadi itu yang serem-serem. Iya, betul. Jadi jangan khawatir, jangan meragukan pentingnya imunisasi. Jadi tetap mengedukasi lagi pelan-pelan dan jangan juga jadi against juga ya Prof ya. Jadi menolak atau berantem malah jadinya nggak masuk ya. Jangan berantem. Yang menolak imunisasi ya mungkin kita tidak perlu berargumentasi, tapi kita perlu sampaikan bahwa manfaat vaksinasi atau imunisasi ini bisa melindungi dari penyakit-penyakit yang berat. Sebagian orang yang tadinya menolak imunisasi, setelah diperlihatkan bahwa gambarnya ini seperti ini nih, difteri kalau dia sesak nafas itu kan dibolongin di sini ya, diberi lubang. Karena kalau tidak diberi lubang anaknya tidak bisa bernapas. Betul. Setelah orang tua dikasih lihat bahwa tidak diimunisasi akibatnya bisa begitu, orang tua akan shock. Wah, kalau begitu saya mau diimunisasi. Betul. Ya? Karena mereka nggak tahu kalau komplikasinya bisa seberat itu. Benar sekali. Beberapa kan kasus yang masuk ke RSCM yang mungkin
atau ke rumah sakit manapun ya Prof ya, yang karena komplikasi itu begitu ditanya nggak imunisasi, tapi pas anaknya sakit itu kan menyesalnya seumur hidup ya Prof ya. Penyesalan itu kan selalu datang terlambat, dan bagaimana kita mencegah penyesalan itu terjadi sebenarnya. Iya. Dan anak itu kan titipan Tuhan ya. Kita mesti memberikan yang terbaik, termasuk perlindungan terhadap anak itu dari penyakit berbahaya. Seperti anak kita harus melindungi juga dari kecelakaan pada anak. Ya, dia jatuh, tersiram air panas. Nah, itu juga sama dengan imunisasi. Anak perlu kita lindungi dari penyakit yang tidak terlihat, yaitu infeksi tadi, infeksi oleh virus, kuman yang berbahaya. Kalau jatuh kita bisa jaga kan, ya kan? Kalau kena air panas kita bisa singkirkan tuh air panas. Nah, untuk kuman-kuman ini bagaimana? Imunisasi caranya. Ya, dan itu juga hak anak untuk mendapat hak anak dan titipan Tuhan. Gitu. Kita bisa harus menjaganya dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Iya Prof. Wah, nggak kerasa waktunya sudah hampir habis. Jadi saya minta sedikit. Baru mulai. Biasa kadang-kadang kalau ngobrol suka nggak terasa waktunya kalau udah hampir habis juga. Jadi kata-kata terakhir mungkin atau pesan untuk para penonton di podcast IDAI kali ini mungkin ada sedikit. Silakan. Terima kasih Dr. Ludi. Ya, saya menghimbau untuk para orang tua, khususnya para ibu, selamat Hari Ibu. Ya, surga di bawah kaki ibu. Nah, ibu yang memperhatikan kesehatan anak ya. Bapak-bapak memperhatikan juga. Cuma lebih banyak ibu-ibu ya. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, yaitu tolonglah lengkapi imunisasi anak kita masing-masing. Anak merupakan warisan keluarga ya. Merupakan tumpuan keluarga di masa depan. Masa depan orang tua nih bertumpu pada anaknya. Dan anak yang sehat itu memerlukan perlindungan. Ya, jadi mohon dilengkapi imunisasinya masing-masing anak kita dan dilihat kembali di catatan di buku kesehatan ibu dan anak. Bila ada yang terlewatkan, bila ada yang kurang, mohon dilengkapi. Datang ke posyandu, ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Mohon dilengkapi. Jangan khawatir terhadap efek sampingnya atau kipinya. Efek samping mungkin ada, tapi itu jarang dan bersifat sementara dan akan hilang dalam beberapa hari. Mungkin itu saja pesan saya demi anak-anak kita menyongsong generasi emas 2045. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Karena kita sudah selesai, jadi saya izin tutup juga. Jadi yang paling penting adalah lengkapi imunisasi anak Anda. Target capaian imunisasi itu juga harus penting ya Prof ya. Jadi untuk masa depan Indonesia, bagaimana ya kita harus menjaga anak-anak ini untuk tetap sehat, karena ini adalah masa depan anak Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi kita harus menjaganya dengan baik dengan melakukan pemberian imunisasi atau vaksinasi dengan lengkap. Ya begitu ya Prof ya? Ya. Oke. Terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara podcast IDAI kali ini, dan sampai jumpa di IDAI podcast selanjutnya. Tentu saja dengan menyajikan topik yang terhangat dan informasi teraktual atau yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Dan ini tentunya bersama dengan narasumber yang tidak perlu diragukan lagi keahliannya, yang hebat-hebat. Dan sampai jumpa di podcast IDAI selanjutnya. Oh iya, para sobat podcast IDAI, jangan lupa like, komen, share, subscribe semua yang ada di IDAI, mau itu IDAI IG, IDAI TV maupun apa yang kita berikan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi terhangat seputar kesehatan anak di Indonesia. Dan juga podcast ini juga disiarkan atau ada di akun Spotify IDAI, juga dilihat juga di situ, bisa di-subscribe, bisa didengarkan. Sampai jumpa di podcast IDAI selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam hangat. Semoga tetap sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.